teman-teman tuh udah belajar tentang yang sistem persamaan ya. Nah, sistem persamaan kemarin itu kebanyakan teman-teman nge-solve-nya itu kayak yang udah itu kebanyakan kemarin itu yang persamaan linear. Artinya dia orde 1. Terus yang persamaan linear juga tapi 3 variabel. Sama kemarin ada satu soal tentang persamaan kuadrat. Ini dikit banget. Nah, sekarang kita bakal bahas secara utuh. Ini ada yang masuk. Nah, sekarang kita bakal bahas secara utuh. Gimana sih caranya nge-solve suatu persamaan kuadrat? Kan kemarin tuh aku cerita kalau ada banyak caranya ya. Nah, persamaan kuadrat yang bentukannya kayak gini nih. Yang kayak gini. Caranya gimana sih gitu? Untuk kita tahu, oh ini akarnya berapa. Akar-akar itu kan berarti dia jadi X1-nya berapa, terus X2-nya berapa ya? Gitu. Nah, ada beberapa case. Tapi pertama-tama aku bakal kenalin dulu ke kalian. Sebenarnya persamaan kuadrat tuh umumnya kayak gimana sih bentuknya? Nah, ya kan persamaan umum sama persamaan khusus tuh beda ya. Kalau persamaan khusus tuh dia emang udah dikhususkan untuk suatu kasus. Ya, di soal ada kasusnya kayak gimana, kalau gitu persamaan khususnya apa. Tapi kalau persamaan umum, dia itu hal yang berlaku untuk segala hal. Nah, di persamaan kuadrat, persamaan khusus dia tuh biasanya kayak gini. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini sebenarnya Kal sama Jaki itu udah aku sering ulang-ulang ya. Oh, ini tapi ntar ada tambahan dikit. Nah, jadi sesuatu nih yang dia itu, oh ya, sebelumnya kita bedain dulu ya. Yang namanya variabel sama konstanta. Kemarin udah kita sedikit singgung juga soal bedanya ini sama ini. Intinya kalau ini, dia itu yang nilainya bergantung. Tapi kalau yang ini, dia udah punya nilai tetap. A ini, dia sebagai konstanta dan dia itu nempel ke X kuadrat. Dia juga konstanta, dia nempel ke X. Dan C itu konstanta juga, dia nempel ke X pangkat 0 sebenarnya di sini. Tapi kan segala sesuatu yang pangkat 0, A pangkat 0 misal, itu pasti sama dengan 1. Makanya X0, X pangkat 0 ini kalau nggak ada tulis juga nggak apa-apa gitu. Nah, A, tadi aku ulang ya, A itu pasti yang nempel sama X kuadrat, B itu yang nempel sama X, dan C itu yang jomblo atau enggak yang nempel ke X pangkat 0. Jadi kalau misalkan aku punya misal 2X kuadrat tambah 4X tambah 3 sama dengan 0, A-nya berapa? 2. 2, B-nya? 4. 4, C-nya? 3. Oke, ini gampang ya. Kalau gitu, kalau aku punya ini, 2X kuadrat tambah 2 sama dengan 0. A-nya? 2. 2B-nya? 0. Oh iya, oke. C-nya? 2. 2. Oke, kebayang ya. Berarti kalau misalnya ada salah satu item yang hilang, kayak misal bentuk lain dari yang kayak gini, yang sama-sama ada yang hilangnya itu 2X tambah 2. Kan berarti A-nya sama dengan? A-nya sama dengan berapa? 0. Ya. B-nya? B-nya 2X, C-nya 2. Nah, B-nya 2X atau 2? 2.
Dua. Ini 2. nah, jadi kalau misalkan nggak ada nih, ada yang hilang kayak ini kan di sini yang hilang x kuadratnya hilang ya. Di sini yang hilang x-nya. Kalau hilang berarti dia konstantanya itu 0. Yang mana kalau di sini b-nya yang 0. Kalau di sini itu a-nya yang 0. Tuh. Nah, pertama-tama kita bakal bahas kalau kita cuman punya B sama C doang. B dan C aja. Kalau kita cuman punya B dan C, berarti contohnya apa? Persamaan yang B dan C doang. Boleh deh sebutin apapun. Maksudnya yang ada B dan C-nya ya. Jadi yang konstanta A-nya ini nggak ada. Jadi yang X kuadrat ini dia nggak ada gitu. Cuma ada bla 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 X tambah bla 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 sampai dengan 0. Ada yang mau kasih contoh nggak? Persamaan terserah apapun angkanya. 4x. 4X berapa? 2. Padahal 0. Nah ini. Ya. Ini siapa sih yang ngomong? Jaki. Jaki. Oke. Makasih Jaki buat saran persamaannya ya. Nah, kalau misalkan kita itu persamaan yang kita punya ini cuman B dan C, caranya itu kayak aljabar biasa. Jadi nanti tuh sistemnya kita pindah-pindah ruas aja gitu. Kayak ini kan 4X. 2-nya bisa dipindahin ke kanan kan? Jadi sama dengan min 2. Karena dia plus minus. Jadi pas dipindah ke ruas yang sampingnya, dia jadi minus. Jadi kalau udah pindah ruas satunya, tinggal kita cari X-nya berapa. Sekarang tinggal pindah ruas yang 4-nya ke kanan. Karena dia kali ke X, berarti pas pindah ruas dia jadi bagi. Kalau gitu ntar jadi min 2/4. Sama dengan min 2/4 disederhanain jadi berapa? 1/2. Iya, Kak, jangan tanya aku ya. Aku mau pulang dulu. iya. Oke. Jadi contoh lagi yang lain. Kalau ini kayak gimana? 6x sama dengan 2. X sama dengan 2/6. Iya, 1/8. betul. Ini masih cukup terbilang modal ya. Nah, ada yang mau nanya dulu gak? Terkait yang persamaan khusus B dan C doang. Oke, aman ya. Nah, sekarang kita ke persamaan yang cuman ada A sama C. Kata-kata air. A dan C. A dan C berarti misal contohnya kuadrat apa? Kuadrat tambah apa ya? Bentar. Nah, enak.
Oh ini. Min 16. Betul ya? Kan ini B-nya nggak ada ya? Yang X doang nggak ada. Sama dengan 0. Nah, cara nge-solve-nya gimana? Sebenarnya bisa sih kalau kita pakai cara yang sebelumnya yaitu langsung pindah ruas. Tapi biasanya kalau di SMA itu kita dilarang pakai cara itu. Jadi nggak boleh langsung pindah ruas, itu nggak boleh. Kita harus kayak gini. 16 itu berapa kali berapa? Dia tuh kuadrat dari berapa? 4 kali 4. 4 kuadrat. Ya, nah. Kalau gitu, berarti kita jadiinnya X. Ini kan 16 itu dengan 4 kuadrat ya. Jadi kita jadiin X tambah 4 min 4 sama dengan 0. Gitu. Nah, nanti kalau udah kayak gini, kita bisa sama denganin X sama dengan min 4. Ini benar ruas ya. Ini benar ruas. Terusnya ini jadi X sama dengan 4. Tuh, dan ini sebenarnya cukup terbukti juga ya. Misal teman-teman pakai cara yang kita pindah ruas, kan jadinya X kuadrat min 16 0. X kuadrat sama dengan 16. Ini kan jadi akar 16 ya. Iya. Karena kan akarnya pindah. Akar 16 itu sebenarnya dua hal kan. Plus minus 4. Ya. Tuh. Nah, sekarang kalau nih X kuadrat tambah 16 sama dengan 0, ini bisa nggak? Gimana? Kalau X kuadrat tambah 16 sama dengan 0 bisa nggak? Apakah Yang X kuadrat tambah 16 sama dengan 0 kira-kira bisa nggak? Ini. Kalian. bisa? Jadi ini yang sebenarnya agak menarik ya, karena mereka ternyata punya pengecualian juga. Jadi kalau misalkan plus kayak gini, ini kan A ya, ini kan A, ini satu ya A-nya. Terus ini C-nya kan. Nah, kalau misalkan A dan C itu plus di tengahnya. Nah, itu biasanya itu jarang keluar karena itu tuh nggak bisa dihitung. Apa? Misal, ini kan X kuadrat tambah 16 sama dengan 0. Kita benar ruas kan? Bisa dengan min 16. Terus kalau kita mau ngilangin kuadrat ini, berarti kita harus pindah jadi akar. X sama dengan akar min 16. Ada gak akar min 16? Enggak. Gak ada ya? Dia harusnya ntar jadi imajiner. Ya kalau di SMA ini nggak dibahas lah. Jadi akar sesuatu yang minus itu biasanya dianggap nggak ada hasilnya. Tuh, karena kan 4 kali 4 sama dengan 16. Min 4 kali min 4 sama dengan 16 juga. Jadi nggak ada sesuatu yang hasilnya tuh min 16. Gitu. Itu ya kalau misalkan di sininya plus, sini plus, itu kemungkinan itu soal-soal kalau di zaman SMA. Itu buat A sama C. Terus ada yang mau nanya dulu gak? A sama C? Enggak. Sama ya. Nah, kita lanjut ke case ketiga. Gimana kalau yang ada itu cuman A dan B? A dan B berarti contohnya misal X kuadrat tambah 8X kurang 0. Ini kan A dan B doang kan? Ini A-nya, ini B-nya, C-nya nggak ada kan 0. Nah, kalau misalkan 2X kuadrat tambah 8X sama dengan 0, ada yang punya ide gak?
Tinggi gimanain? Difaktorin nggak bisa ya? Mirip sebenarnya. Cuman pertama-tama kita keluarin dulu yang sama-sama mirip. Di sini kan sama-sama, di sini ada sama-sama X. Ini juga 2 itu kan kelipatan 2 ya. 2 itu kelipatan 2. 8 itu kan kelipatan 2. Ini juga ada X. Ini 2. Jadi kita bisa keluarin yang mirip-miripnya. Miripnya jadi kayak gini. Kita keluarin 2X masing-masing dari yang di sini sama di sini kita keluarin 2X-nya. Terus sisanya kan sisa X tambah 4. Juga. Oh iya. Kalau 2X kali X jadi 2X kuadrat. 2X dikali 4 jadi 8X. Benar ya berarti. Nah, nanti kalau misalkan udah jadi bentukannya itu jadi kayak gini. Kita tinggal masukin sama dengan nolnya ke masing-masing. Aku biasanya nyebutnya kayak log gitu. Jadi ini satu bagian, ini juga satu bagian yang lain. Jadi ntar 2X sama dengan 0, X tambah 4 sama dengan 0. 2X sama dengan 0, X jadi sama dengan berapa? 0/2. 0/2 ada gak? Nggak ada. Ada. Jadi X sama dengan 0. Ya. Yang nggak ada tuh 2/0 nggak sih? Oh, ini. Ini kayak aku belum ngajarinnya di awal. 0 per sesuatu. Ini sama dengan apa? 0. Kalau ini enaknya offline deh kelas ini. Ya dia sama dengan 0. Karena kalian bayangin aja ada sesuatu yang nggak ada terus dibagi sama 0 dibagi sama 2 gitu. Sesuatu yang nggak ada dibagi sama 2 tetap nggak ada kan. Oh iya. Jadi tetap 0 aja gitu. Tapi kalau A dibagi 0 di berapa? 1. Salah. Ibarat banget ini udah aku sering bahas loh. Tidak terhingga, tidak terdefinisi. Nah, bukan tak terhingga. Infinite ya. Kenapa kayak gitu? Misal kalian punya pulpen nih, pulpen. Terus kan kalau misalnya bagi 2 berarti jadiin 2. Kalau dibagi 3 kan dijadiin 3. Tapi kalau dibagi 0 kan berarti kalian bagi 0 kan. Kalian bagi-bagi berkali-kali pun itu tetap kayak gitu aja gitu karena dia dibaginya sama bagi 0, bukan bagi 1 atau bagi 2 atau bagi 3 gitu. Bagi 1 sama aja sih sebenarnya. Jadi itu tuh nggak bakal bisa terbagi seberapapun banyak kalian coba bagi, makanya jadinya infinite itu. Udah kebayang ya, udah ntar pas offline aja deh. Kalau misalkan yang sama dengan 1 tuh ini A pangkat 0 sama dengan 1. Ini juga ada penjelasannya sebenarnya. Tapi ntar aja kalau lagi bahas eksponen. Berarti ini X sama dengan min 4X. So, itu kalau A dan B. Contoh yang lain, maksudnya kayak lagi deh. 4X kuadrat min 2 sama dengan 0. 2X sama dengan 0. Oh, jangan. Yang agak beda aja. Ini berarti yang dikeluarin berapa? 3X. Ya. 3X. Masih bisa nggak ada yang lebih besar? 4. Ada berapa? 9. 9 bagi 4? Iya, 9. Kan bisa. 9X, 6. Berarti X min? 6. 4. Min, iya 4. Salah. Oh. Jadinya 9X sama dengan 0.
yang mana X sama dengan 0 juga. Terus X min 4 sama dengan 0. Jadinya X sama dengan 4. Oke. Ini akar-akarnya ini X1, X2. Ini juga akar-akar. Gitu sih. Kalau yang berdua-berdua gitu biasanya cenderung lebih mudah dibandingnya langsung 3. Kita berarti udah bahas yang BC udah, AC udah, AB juga udah. Berarti yang berdua-berdua udah selesai. Aman ya sejauh ini? Aman. Nah, sekarang kita bahas kalau langsung tiga-tiganya muncul. Ada 2 case dulu. Pertama, ABC, tapi A sama dengan 1. Nah, maksudnya gimana? Jadi dia tuh bentukannya belum bikin lagi. (5x tambah 6 sama dengan 0). Ini A-nya berapa? 1. Tuh. B-nya? 5. 5. C-nya? 6. 6. Nah, oh ya, kemarin sebenarnya udah aku ajarin sedikit juga. Jadi, caranya itu pertama-tama A dulu kan, dikali B, nanti hasilnya itu berapa kali berapa yang hasilnya B. Ya. Kalau gitu, berarti untuk kasus soal yang ini, jadinya 6 berapa kali berapa yang hasilnya 5 ya? Jadi berapa sama berapa? 1 sama 6. 1 sama 6. Kita 6. 7 dong. 6 sama 1. Jadi 7 kalau 1 sama 6. 1. 2 sama 3. Apa sih? Iya. Ya katang 2 sama jadi 3 gitu. Ya. Berapa kali berapa dari yang 6, biar nanti hasilnya itu dari perkaliannya itu kalau ditambahin itu ntar jadi yang 5. Berarti 2 sama 3 ya. Nah, ini kita sama-sama masukin ke dalam samaannya. Yang kemarin jadinya X plus 2, X plus 3 dengan 0. Kalau udah kayak gini langsung aja deh. X sama dengan min 2, X sama dengan min 3. Jadi, nah buat yang A sama dengan 1, itu emang gampang lah. Pertama, aku review dikit lagi. Aku review ulang. A-nya dikali sama C. Habis itu nanti hasilnya dicari perkaliannya berapa kali berapa. Terus nanti tambahannya itu harus sama dengan B. Ntar kalau udah dapet nih si akar-akarnya, tinggal masukin ke dalam persamaannya lagi. Jadi X tambah yang atas. Terus X tambah yang di bawah. Jadi tinggal sama denganin. Aman ya kalau yang ini. Tapi yang agak susah itu kalau A-nya itu nggak sama dengan 1. Maksudnya A-nya itu punya nilai gitu. Contohnya nih. 2x kuadrat ditambah 6x tambah 4 dengan 0. Nah, awal-awal cara kita sama dulu. Jadi, oh ya, ini kan A-nya berapa? 2. B-nya? 6 ya? B-nya? 4.
4. Nah, cara kita masih sama sebenarnya kalau misalnya di awal-awal kayak gini. Jadi A dulu dikali Z, terus ntar dicari berapa kali berapanya yang jadi sama dengan 6. Ya. Jadi kan 8, berapa kali berapa yang sama dengan 6 ya? Berapa tuh? 2 kali 4. Hmm. 4. Tapi kalau udah kayak gini, kita nggak bisa kayak yang sebelumnya langsung masukin kayak gini, itu nggak bisa. Oke. Kita harus kita tulis ulang ininya. 2x kuadrat tambah 6x tambah 4 sama dengan 0. 2x kuadrat. Nah, yang 2 ini kita jadiin, itu kayak ngejabarin si 6x-nya. Jadi tambah 2x tambah 4x tambah 4 sama dengan 0. Sebenarnya sama aja kan? Dia kayak cuman jadi yang nge-breakdown aja gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kita bagi jadi 2 world. Jadi 2 dunia. Ini kan 2x kuadrat sama 2x ya. Ada yang mirip gak dan bisa dikeluarin? X. Sama 2. 2. Berarti jadinya? X plus 1. Tuh. Kalau yang ini 4x sama 4. Apa yang bisa dikeluarin? 4. 4. Jadi kalau gitu yang kiri berapa? X X plus 1. 1. Dengan 0. Dengan 0. Ini kita udah bagi 2 ya? Belum. Salah. Nah. Oh, ternyata pas kita lihat sama ya yang di dalam kurungnya. Iya kan? X tambah 1 dan yang kanan juga X tambah 1. Kita kumpulin yang sama tambah 1 dan yang beda kita kumpulin juga. Ini 2x, ini 4, kita kumpulin ke yang sebelah kanan. Jadi 2x tambah 4. Ini BTW cara setiap guru bisa beda-beda ya. Ini cara aku aja ya. Jadi kalau udah kayak gini, tinggal kita sama dengan 0, sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 1. Kalau ini jadi X sama dengan 2. Min 4. Min 2x min 4. Gak tahu kan? Min 2. Kan 2x tambah 4 sama dengan 0. Iya. 2x sama dengan min 4, x sama dengan min 2. Ya. Ini x satunya, ini x duanya. Bedanya sama soal. Hah? Kan yang ini mah nggak bisa langsung. Beda sama yang sebelumnya. Beda sama yang sebelumnya. Kalau ini dia bisa langsung jadi kayak gini. Ya. Ngerti. A-nya nggak ada angkanya kan? Cuman x kuadrat. Iya, ini cuman x kuadrat doang. Pokoknya A-nya sama dengan 1. Ini kan, ini 1 ya. Ada. Kalau ini kan ada 2. Tuh. Contoh soal yang lainnya. Ini kalau ada yang nggak ngerti, bilang aja ya. Kalau ada yang masih belum kebayang. Bentar, aku bikin dulu. Disebutin mah. Misal. Yang bisa aja. Empat x kuadrat ditambah 10x tambah 16. A-nya berarti 4. B-nya 10. 10. C-nya 16. Kalau gitu berarti berapa kali berapa yang harus sama dengan berapa ya? Harus sama dengan. Enggak guys, salah. Aku salah bikin soal. Sorry. Aku bingung. Jadi 16
Berapa kali berapa yang sama dengan 10. 10? Berapa? 8 kali 2. 8 kali 2. Oh iya. Kan awalnya kita tulis ulang dulu ya. Ini ke sini. Tulis ulang dulu. 10x. 0. Nah, tapi ini tuh pas dimasukin ke dalam sininya, kita sesuaiin sama kanan dan kirinya. Kayak misalnya ini. Pas 2 sama 4 aku masukin ke dalam 6x ini, aku lebih milih 2x ditaruh di sebelah kiri daripada sebelah kanan. Kenapa? Biar ntar 2x-nya tuh bisa aku sambungin sama yang 2x kuadrat. 4x-nya bisa aku sambungin sama yang 4. Nah, kalau yang ini. Ini sama aja ya ternyata ya. Karena kirinya 4, kanan juga 4. Kalau gitu terserah. Bisa yang mana aja. 4x kuadrat tambah misal 8x sama Awas, Gen. kita bagi 2. Yang kiri jadi berapa? 2. 2 aja apa ada 2? X. 2x. Jadi berapa? 2x tambah 1. Sudah jago banget nih. Yang kanan? 2. 4. 2 kita. 2. 4 bisa nggak? Bisa. 2x Bisa tambah ya? 1. Iya. Kumpulin yang sama. 2x tambah 1, 2x tambah 1 juga. Ini di bawahnya 2x tambah 1. Yang nggak sama, kita kumpulin dalam satu tempat. Yang ke sebelah kanan. X Jadinya min 2x. 1. 2. Apa? X min 1, X min 2. Ya enggak? Yang ini x min 1. Coba 2x tambah 1 sama dengan 0. 2x sama dengan min 1. X sama dengan Min setengah. min setengah. Kalau yang ini? X min 2. Iya, min 2. Udah. Jaki tidak bertanya. Aku minta kalian untuk ngerjain masing-masing, tapi ntar gimana ya? Cara aku liatin ya, aku lagi mikir. Sebagai seorang yang gak suka online ya. Ya mohon maaf. Lanjut. Lagi menulis, lagi menerapkan. Percaya gua. Terus nih, ada beberapa trik yang biasanya kadang suka ditanyain di ya soal-soal tentang UTBK. Ini bagian trik ya. Tapi ini umum sih, ya rumus-rumusnya. Kalau misalkan ditanyain X1 tambah X2 berapa? X1 tambah X2 itu maksudnya, jadi sebelumnya dia tuh ada persamaan. Terus dia nanyain, kalau misalkan persamaannya kayak gini, berarti nanti akar-akarnya berapa ya? Pertambahan dari akar-akarnya. Kan akar-akarnya itu X1 sama X2 ya. Nah, kalau X1 tambah X2 itu berapa? Daripada teman-teman ngitung panjang-panjang, teman-teman bisa langsung pakai trik ini aja. Triknya itu, kalau X1 tambah X2, itu bisa dibilang pasti sama dengan min B per A. Min B per A-nya ini, A-nya masih sama kayak yang tadi kita bahas. A-nya itu kalau di sini ya, kalau di persamaan ini itu 2. B-nya itu 6. C-nya itu 4. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk
Misal 2x kuadrat tambah 6x tambah 4 sama dengan 0. Berarti x1 tambah x2-nya itu sama dengan berapa? Min 6/2, min 3. Min 3. Bener gak ya? Coba ya kita lihat. Oh benar. Soalnya di akarnya itu x1-nya itu min 1, x2-nya min 2. Jadi pertambahannya Min 3. min 3. 3. Jadi gak usah capek-capek ngitung panjang-panjang ya, tinggal langsung lihat aja B-nya berapa, A-nya berapa. Ini itu yang pertama. Terus x1 dikali x2 itu pasti sama dengan C per A. Coba ya kita pakai persamaan ini lagi. Kalau gitu, di persamaan ini x1 dikali x2-nya sama dengan jadi berapa? 4/2. 2. 2. Oh, tadi kan kita juga udah tahu x1-nya itu sama dengan min 1, x2-nya sama dengan min 2. X1 dikali x2 bener gak sama dengan 2? Benar. Bener ya? Gitu. Ini shortcut-shortcutnya lah. Terus kalau ditanya x1 min x2. Oh, ini aku belum bahas lagi. Taruh deh yang ini. Dulu. Kalian tahu ini gak? Apa tuh? A tambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Tahu ini gak? Enggak. Jadi ini sebenarnya jabarannya aja sih. Kalau misalkan aku breakdown, kan pangkat kayak gini berarti dia mengartikan A tambah B ini ada 2 kan dikali. Ya. Bentukannya ya. Jadi gini ya. Kalau kita hilangin akarnya. Kalau hilangin sih kita terjemahin gitu. Nah, adanya aku kali pelangi. Saya mau nanya gitu ya. Jadinya kan A kuadrat. A dikali A kuadrat. A dikali B tambah B Kamar dikali kelas. A B juga. B dikali B kuadrat. Intinya A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Sama nggak? Sama ya? Sama. Cuma ini ini membuat statement aja. Nah, karena kita udah tahu nih, kalau A tambah B kuadratnya untuk kedua belah pihak ini, kedua entitas ini, itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Kalau gitu, kita bisa bikin sulat, tapi kayak Siapa yang patahin kedai teteh? kita bisa putar lah. Jadinya kita punya diketahui yang lain. Kalau dari soal tuh ada yang tanya A kuadrat tambah B kuadrat, jadi kita bisa akalin jadi ini tuh sama dengan A tambah B kuadrat min 2AB. Karena kita pindahin ininya ke, enggak ding, kita pindahin ininya ke kiri. Oh, Iya. nanti tercipta rumus ABC. Iya, bukan? Rumus ABC itu yang Mana sih? oh yang B. Oh iya, tahu. Yang ada akarnya itu. Min B tambah akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya. Iya kan itu kan?
Aku lupa sih. Sejujurnya. Enggak deh kayaknya. Deng, mana? Oh, menghilang. Oh ini. Tuh. Nah, terus juga ini ya, berarti yang ini. Kita punya rumus ini. 1, 2, sama 3. Nah, yang kelima. Pertama-tama, kalau misalkan teman-teman punya A tambah B, A min B dikali. Jadi kan kita kali pelangi ya. Ini, terus ini. A kali A kuadrat. Kuadrat. Terus A dikali min B, jadi Amin B. A dikali min B, jadi apa? Min AB. Iya, min AB. Kalau B dikali A? Plus AB. AB. Terus B dikali min B, jadi Min B kuadrat. Min B kuadrat. Min B kuadrat. ini bisa kita coret nggak? Karena dia saling menghilangkan. Bisa ya? Jadinya A kuadrat min B kuadrat. Kalau gitu, kita sekarang punya rumus yang kita bikin sendiri juga. Kalau ada A kuadrat min B kuadrat, kita bisa jadiin A plus B min B. Ini biasa sama yang di sini. Tapi bedanya kalau ini plus, di atas, ini plus, ini min. Nggak pernah ganti-ganti. Hehehe. Hidup menghapus uang nggak? Minjam. Minjam. Terus sih kayaknya kalau jumlah pangkat 3 angka, jumlah pangkat 4 angka itu nggak bakal keluar. Ini. Bedanya TPA sama TPS apa? Apa? Bedanya TPA sama TPS apa? TPA. TPA mah yang saintek gitu, ada fisikanya, kimianya gitu. Kalau TPS ya yang kayak gini PKPM, LBIN gitu ya kan sih? Ya, kalian nggak ada lagi kan TPA? Itu terakhir di zaman aku sih. Kayaknya tahun depan deh TPA ada. Terusnya kayak gitu muternya. Sekarang bagian TPS. Nanti ada dua-duanya. Oh, di UTBK sekarang atau? Yang tahun depan. Tahun sekarang mah TPS. Aman ya, kalau gitu berarti mari kita hindari UTBK tahun depan. Ini sangat berat. Terus Aminkan. kalian ingat gak? Ada yang namanya, ini kayaknya apa pada ini materi SMP atau SMA ya? Ada yang namanya determinan. SMA deh. SMA ya? Aduh, maaf banget. Sekarang aku lagi. Oke, bagus. Nah. Ya, intinya D itu biasanya orang-orang tuh langsung, oh determinan D itu sama dengan B kuadrat min 4 aja. Tapi kalau secara definisi ya, oke, jangan bahas sekarang. Jangan. Kalau misalkan kita bakal bahas soal matriks,
atau yang semacam itu mungkin aku bakal jelasin lebih lanjut soal determinan ini, tapi buat sekarang kayaknya enggak dulu. Ini ya, sekarang ini tuh intinya determinan tuh kadang menentukan kayak gimana dia bentuk dari persamaannya atau bentuk dari kurvanya gitu. Untuk mengidentifikasi golongan aja sih. Nah, cara untuk kita tahu nilai dari determinannya itu pakai cara D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nih. Berarti misal kayak ini deh di atas. Dua X kuadrat tambah 6X tambah 4. Kalau gitu ini D-nya, oh ini A-nya kan 2, B-nya 6, C-nya 4. Kalau gitu D-nya? B kuadrat min 2 kali 4. Iya, betul. 6 kuadrat itu berapa? 6 Min 6. 2. 8 kali 4 32. Itu sama dengan 4. Berarti ini D-nya sama dengan 4 ya. Nah, maksud dari kita tuh bisa apa ya? Tahu jenis dari persamaan itu kayak gimana. Jadi ada seorang yang bilang itu tuh bisa tahu jenis akarnya tuh apa dari determinannya. Jenis akar. Katanya kalau D-nya itu lebih besar daripada 0, dia pasti akar-akarnya itu real. Terus kalau D-nya itu sama dengan 0, jadi akar-akarnya ya, ini akar-akar real sama. Jadi real dan sama gitu. Terus kalau D-nya lebih besar dari 0, ini kan sama kayak yang di atas ya. Ini real beda. Nah, gimana kalau misalkan D-nya itu kurang dari 0? Berarti dia akar-akarnya itu imajiner. Atau intinya dia itu apa ya? Dia itu angkanya itu untuk dalam kondisi real kita sekarang di dunia nyata itu harusnya nggak ada. Tuh, imajiner. Di pembahasan sekarang ya, itu dianggapnya nggak ada. Jadi kalau misalkan D-nya sama dengan 4, kita bisa tahu berarti kalau gitu akar-akar dari 2X kuadrat tambah 6X tambah 4 itu jenisnya apa? Berarti real beda kan yang ini. Karena dia D-nya lebih besar daripada 0. Teman-teman familiar kan sama lebih besar sama lebih kecil cara untuk nentuinnya? Ya. Intinya dia yang dimangapin, yang dimakan itu yang pasti lebih besar. Aku dulu kan suka kebalik ya. Jadi aku ingat-ingatnya dari situ. Pokoknya dimangapin tuh dia yang lebih besar. Nah, tadi kan aku ada mention dikit soal yang ini ya. 1 min X2. Tadi aku belum jabarin. Nah, dia itu 1 min X2 itu bisa sama dengan akar D per A.
Yang mana akar D per A itu kan min B kuadrat min 4AC. Apa ya? Itu bisa jadi sama dengan X1 min X2. Agak panjang sih buat kesininya. Itu beberapa trik-trik shortcut buat ininya ya, akar-akarnya. Tadi kan kita udah bahas soal ini ya, kayak gimana caranya teman-teman tuh sampai gitu ke faktorisasi dari persamaan kuadratnya. Iya. Sampai semua akar-akarnya gitu. Tapi gimana kalau misalkan si persamaan itu bukan hal yang bisa kita cari lewat kayak gini. Kadang ada ya, misal kayak persamaan yang contohnya gitu. Oh, Kita sudah ya. Mam, besok kita Guys, kalau aku overtime bilang aja ya. Contohnya misal kuadrat tambah 2x tambah 2. Ini bisa gak ya? Coba. 4. Tadi nggak bisa. Soalnya kan ini kan A-nya 2. B-nya juga 2. C-nya 2. Kalau gitu, kita kan kali A sama C-nya dulu ya. Jadi 4. Berapa kali berapa yang hasilnya 2? Ada nggak 4? Berapa kali berapa yang hasilnya 2 lagi? Nggak ada. Nggak ada. Kalau gitu kita pakai cara apa dong? Caranya itu pakai rumus ABC. Ini rumus yang tidak enak digunakan, tapi ini berguna kalau misalkan kita nggak bisa pakai cara yang ini. Itu. Sangat panjang rumus ABC. Sebenarnya karena udah belajar tentang determinan ya di atas. Rumusnya itu min B plus minus akar D plus 2A. Selesai. D-nya itu tadi min B plus minus. Tapi emang panjang sih. Aku dari dulu sampai sekarang juga aku nggak suka. Oh, jadi ya kalau ketemu persamaan kayak gini, pertama coba cari tahu dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, terus masukin ke dalam rumus ini. Mungkin aku sekalian coba aja kali ya. Nah nih, nih. ABC-nya ya. Biar kebayang. Kan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min 2 tambah 2 kuadrat tambah 4, 2, 42 kali 2 kali 2 ya? Per Ya. 2A. 2 kali 2. A-nya 2. Jadi berapa? 4. 4 tambah 4 tambah 16 ya? 16. Oh, ini 2 kali 2, sorry. Jadi per 4 ya ini? Yup. Akar 20-nya bisa dikecilin nggak? Bisa 4 kali 5. 2 akar 5. Yes. Oke. 4. Ada lagi yang bisa di... Oke. Nggak ada? Atau ada? Nggak ada. Ada. Nah, kalau udah mentok kayak gini, gimana caranya kita tahu akar-akarnya berapa? Nah, cara untuk tahu akar-akarnya itu, kita jabarin si plus minus yang di sini. Jadi X1-nya itu sama dengan min 2 ditambah 2 akar 5 per 4. Yang X2-nya, akar yang keduanya itu min 2 akar 5 per 4. Jadi satunya itu plus, satunya min. Udah, dibedainnya sama itu doang. Dan di sini kan kelihatan ya, kalau akar-akarnya itu X1 sama X2-nya si persamaan yang tadi aku bikin secara ngasal ini, yang ini, emang dia itu susah banget gitu ya untuk dicerna dan dia nggak bulat.
Mm. Makanya ini fungsi dari rumus ABC itu untuk ngitungin dan cari tahu akar-akar dari persamaan-persamaan yang kayak tadi. Gitu. Kak, aku mau nanya. Apa? Tadi gimana jadinya 2 akar 5 dari akar 20? Cara apa sih perkecilnya? Jadi kalau akar itu sebelumnya misal ya, kan kalau akar 4 sama dengan Oh no. Ngomongin. ya akar 9 kan sama dengan 3. Nah, kalau akar 8 ini kan sebenarnya jabarannya itu 4 salah. Kok jadi 4? 2 dikali 2 ya. Ya. Kebetulan sama gitu, jadinya 2. Ini jabarannya itu 3 dikali 3. 9 itu kan 3 kali 3. Kebetulan Iya. mereka sama, jadi 3. Nah, kalau akar 8, misal pertama kita jabarin dulu, dia itu bisa berapa kali berapa. Dia kan bisa 4 kali 2 ya. Nah, dari sini ada yang bisa kita keluarin nggak akarnya? 4 itu kan dia sebenarnya yang ini ya. Akar 4. Iya. Jadi kalau di akar itu dia tuh bisa bagi 2. Jadi kayak gini. Ini nggak apa-apa kalau di perkalian akar. Kalau tambah itu nggak boleh. Kalau misalkan kayak gini 4 tambah 2 ini kita nggak boleh jadi kayak gini, jadi akar 4 tambah akar 2 itu nggak bisa. Tapi kalau kali kita bisa jadiin bisa kayak gini. Karena kita tahu oh akar 4 tuh 2. Jadi kalau gitu kita bisa keluarin deh akar 4-nya jadi 2 akar 2. Tadi kan akar 20 ya. Akar 20 tuh berapa kali berapa? 4 kali 5. Kali 5. Jadi akar 4 dikali akar 5. 4 itu 2. Akar 5 deh. Oh, iya. Berarti kalau misalnya 18 3 akar 2 gitu, Kak? Iya, Akar 3 akar 2. Oke. Tapi itu cuma berlaku buat yang dia itu apa? Berapa kali berapa dari dia itu ada yang bisa dikeluarin ya, ada yang bisa dijadiin non akar. Oke. Kan kayak akar apa ya? Akar berapa ya? Apa ya contohnya? Kebanyakan bisa sih, tapi oke, misal akar 11 dia emang nggak bisa. Dan dia prima ya. Terus contoh yang lain kayak 15 dia juga nggak bisa. Karena kan breakdown dari 15 itu 5 kali 3 ya. Yang mana 5 kali 7 juga nggak bisa diapa-apain kan. Nggak ada yang bisa membuat dia itu non akar. Sama aja. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Jaki nggak nanya, Jaki. Oh, 5 menit lagi ternyata. Kalau mau lihat rumus, Kak. Mau lihat rumus. Rumus yang? Rumus yang itu yang ABC. Yang itu. Oh, ini. Ntar aku bakal share juga catatannya. Guys, tahu gak? Gua tadi habis 1,2. Iya. Tahu.
Apa beli jaket? Sepatu 4 biji. Oh. Tapi lumayan sih 1,2 dapat 4. Berarti satunya 300 dong. Iya, aku Mereknya apa? dapat Timberland. Itu depan rumahku banget semua sebenarnya. Oh. Tapi nggak suka ke sana. Mereka tinggal jalan aja. Depan rumah. Let's go. Aku kompleknya deket situ, Sebelah mana? yang Lembah Permai. Awas didatengin Kak, awas. Gak apa dia datang aku tanyain soal ntar. Ya gak apa-apa lah. Apa salahnya datang doang cuman main juga. Parah banget. Kak, Apa? sebelumnya aku mau izin duluan boleh? Iya nggak apa. Ini siapa? Nira. Oh iya nggak apa. Ini udah mau selesai juga sih. 3 menit lagi. Oke. Duluan ya Kak, nggak kuat. Iya ngantuk ya. Thank you ya. Makasih. Iya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Jaki. Biasanya nanya Jaki. Apa aku nanya apa? Yang lu gak ngerti di mana? Wih, gila ada grup catur. Ini Sinyal enggak, aja. bukan grup catur itu. Nah, kecewa. Aman guys? Aman lah. Aman ya. Mungkin aku bakal bikin summary dari Peluang. hari ini. Pengen nanya peluang. Hah? Pengen nanya peluang. Apa? Ini pusing banget. Yang cara yang kayak pakai kotak-kotak itu yang ribuan. Iya. Jadi katanya angkanya itu 1.000 sampai 5.000, tapi nggak ada 1.000 sama 5.000-nya. Oh, itu antara angkanya apa aja? Angkanya dari 1.000 sampai 5.000. Ya, maksudnya angka yang kita boleh pakainya apa aja? Bentar, aku cari dulu. Ya, aku pikir kamu lagi kerjain aku. Jadi mungkin aku ini dulu. Jadi, pokoknya kalau misalnya ada persamaan kuadrat kayak gini, kita lihat dulu ada konstanta apa aja di sana. Apakah A, B, C-nya lengkap atau cuma AB doang, atau BC doang, atau AC doang. Nah, cara untuk menanggapi, yang ngitungin antara si orang-orang ini tuh beda-beda tergantung dia ada siapanya. Kalau misalkan BC doang, berarti kita tinggal pindah ruas. Kalau AC doang, berarti ya bisa sih pindah ruas juga. Gak apa, tapi biasanya kalau di SMA, itu gurunya suka marahin kalau misalnya langsung pindah ruas, tapi harus kayak gini, harus difaktorin. Terus gak bisa nih kalau misalkan yang ini, itu plus, soalnya ntar jadi imajiner. Kalau AB doang, kita keluarin yang sama, terus nanti tinggal di sama dengan nolin. Terus kalau misalkan ada A, B, C semua lengkap, tapi A-nya itu 1, kita bisa pakai cara biasa, yaitu A-nya dikali C dulu, terus ntar berapa kali berapanya, itu harus sama dengan B, cari nilai-nilainya, terus ntar masukin deh jadi faktorin. Selesai. Tapi kalau misalkan A-nya itu nggak sama dengan 1, kita pakai cara awal dulu, A dikali C dulu, terus ntar berapa kali berapa, ya ntar hasilnya sama dengan B. Nah, tapi ntar masukinnya nggak langsung faktorin, tapi kita masukin sebagai breakdownan dari yang B dulu. Kita breakdown, ntar kita bagi 2 dunia, terus kita cari yang sama, kita keluarin yang samanya, terus nih X tambah 1 kita yang sama ini dikeluarin juga, yang beda kita kumpulin dalam satu tempat. Ntar udah deh, tinggal kita sama denganin. Oh. Terus ada beberapa trik. Kalau X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Ini satunya itu min B per A. Kalau yang dikali itu C per A. Terus kalau yang X1 min X2 yang dikurang, itu akar D per A. Tuh, semuanya itu per A ya di sini ya. Per A. Tapi kalau yang plus itu min B. Kalau yang kali itu C. Kalau yang minus itu akar D.
Nah, terus kursor aku tuh kelihatan nggak sih? Kelihatan Kak, kelihatan. Kalau A kuadrat tambah B kuadrat, bisa kita jadiin sama dengan kurung A tambah B kuadrat min 2AB. Kalau lupa kayak gimana, jabarin dulu aja dari yang sini. Coba kalian kali dulu manual A tambah B pangkat 2-nya, ntar dapat ini. Terus baru deh dipindah-pindah. Oh, jadinya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan kurung A tambah B kuadrat min 2AB. Terus yang ini juga, kita bisa dapat A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A tambah B kali A min B. Ini umum banget sih yang ini. Terus kalau lupa juga nggak apa-apa. Coba teman-teman kali manual yang ini. Enggak, ya kalau kepikiran gitu ya, kali manual ini, terus ntar dapat ini. Terus determinan itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini harus dihafalin sih. Terus kalau misalkan D-nya itu lebih besar daripada 0, itu pasti real beda. Real tuh maksudnya dia angka real ya, angka yang gak imajiner. Bedanya itu maksudnya akar-akarnya itu beda. Terus kalau misalkan kalau real sama. Kalau misalkan D-nya itu sama dengan 0, berarti dia real juga, tapi akar-akarnya itu sama. Misal sama-sama 2, atau sama-sama 0, atau sama-sama akarnya sama-sama 0 sih. Sama-sama 1, sama-sama 3, kayak gitu-gitu. Dan kalau misalkan D-nya itu kurang dari 0, berarti dia imajiner. Terus kalau misalkan ada yang nggak bisa pakai cara yang biasa yang ini, berarti kita pakai rumus ABC. Nah, ABC ini sebenarnya tinggal hitung-hitung aja. Tapi kadang aku pribadi gitu, kadang suka lupa akhirnya tuh kayak gimana. Nah, jangan lupa kalau misalnya udah mentok dari perhitungannya, cara untuk tahu akar 1 sama akar 2-nya itu kalian pisahin aja antara plus sama minusnya. Di sini kan yang plusnya, di sini minusnya. Tuh. Ada lagi yang mau nanya nggak? Kelas banget. Nah ini Kak, aku udah nemu soalnya ini. Jadi kata soalnya itu diberikan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk disusun menjadi bilangan ribuan antara 1000 sampai dengan 5000. 1000 dan 5000 tidak termasuk. Terus kriteria yang pertama tuh jumlah bilangan dapat dibentuk dan boleh sama. Yang kedua, jumlah bilangan dapat dibentuk tidak boleh sama. Yang ketiga, jumlah bilangan ganjil tidak boleh sama. Yang keempat, jumlah bilangan kelipatan 5 tidak boleh sama. Buset, banyak banget dah. Salah satu aja. Gak boleh sama. Ya aku bakal bahas salah satu aja berarti. Gak boleh sama. Ada angkanya berapa aja? 0, 1000 sampai 5000 kayak itu. Bukan Ya, tapi angka yang boleh angka yang boleh dipakainya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Nah, yang 1000 sama 5000 teh tidak termasuk. Oke, berarti kayak gini bentukannya. Misal nih, yang aku bahas yang nggak boleh sama ya. Ini paling sering soalnya. Ini ada, berarti, gini ya. Ini ada berapa angka di sini? 4 ya? 4 ya. Oh gini. Kalau gitu kita bikin kotak-kotak nih di sini. 1, 2, 3, 4. Itu maksudnya kotak-kotaknya itu probabilitas kita masukin angka-angka yang di sini ke dalam sini. Oke. Pak mau kemana? Angka pertama Iya. itu kan ini kan kita antara 1000 sampai 5000 ya, dan 1000-nya tuh nggak termasuk, 5000 juga nggak termasuk. Kalau gitu angka pertama yang di sini 0 bisa nggak masuk ke dalam sini? Bisa. Ke angka yang pertama kan harus antara 1000 sampai 5000 kan, 0 bisa nggak jadi yang di depan? Enggak. Bisa ya? Tidak. Jadi untuk yang pertama 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 nggak bisa. 1 bisa nggak? Bisa. Bisa. 2 bisa? Bisa. Bisa. 3 bisa nggak? Bisa. Bisa.
Bisa. 5 bisa gak? Bisa. Bisa. Tapi dia nggak boleh lebih dari 5.000. Nggak bisa. Berarti Bisa 1, ya, 2, 3, karena kan 4. Oh, iya, ya, bisa. dia nggak boleh sama. Kalau gitu berarti, wow, lagi. Nah, kalau gitu, ini kan ada 4 angka yang bisa ya. Iya. Ya. Berarti probabilitasnya itu di angka pertama ini tuh ada 4. Oh. Nah, ini kan awalnya ada 6 ya. Ini awalnya ada 6 angka. Karena 1 udah diambil, berarti sisa berapa? 3. 3. Oh, tapi oh, iya sih. Kalau 4 kurang 1 jadi 3. Ini. Oh, gini deh. Ini kan kita udah jadi, udah taruh nih 4 di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke angka yang kedua. Angka kedua boleh semuanya nggak? Siapapun boleh. Ya. Karena kan syaratnya di sini pasti cuma 1 ya. Nggak boleh sama doang. Aku tadi ambilnya cuma yang mau ini doang. Nggak boleh sama. Ya. Kalau gitu berarti kemungkinan untuk kita masuk dalam sini berapa? 1. 5. Soalnya kita kan punya 6 angka di sini. Oh iya ya. Kita bisa masukin semuanya kan sebenarnya ke sini. Yuk. Dalam yang kedua. Tapi karena tadi 1 udah diambil, entahlah itu terserah mau yang angka 1 kah atau 2 atau 3 atau 4 ke dalam yang di sini, ke dalam yang angka pertama. Jadi kita udah kurangin 1. Bisa 5 ya berarti ya. Ya. Iya gak? Yuk. Oh iya. Di sini 5. Berarti kalau gitu ke yang angka ketiga berapa? 3. 5 Empat. angka dikurangin 1? Tapi kan nggak boleh berulang. Berulang. 3. 2. Tapi yang mau dibagi kan 2. 1, 5. No. Yang baru dibagi kan baru 2 angka. 3. 2 baru yang angka 1 sama angka 2. Yang angka 3 kan belum. Jadi kan masih ada sisa 4 angka ya? 4. Iya. Ya, jadi di sini 4 probabilitasnya. Terus di angka yang keempat probabilitasnya berapa? 3. Angka. Nah, tinggal dikali-kali aja. Berarti 4 kali 5, 20 dikali 12. Kan nggak boleh sama. Iya. Oh, yang itu probabilitasnya. Jadi bukan angkanya. Oke. 4 ini. Dia itu maksudnya kemungkinan bisa antara angka 1, angka 2, angka 3, atau enggak angka 4. Gitu. Jadi bukan angka 4. Kemungkinannya itu ada berapa angka sih? Yang kelima juga ini kemungkinan ada 5 angka. Karena kan tadi 1 diambil sama yang 4 ya. Sama yang 4 sama yang angka pertama. Kan 1, 2, 3, 4. Angkanya. Yang 4 juga. Kenapa 4? Soalnya tadi 2 angka ini diambil sama yang di box 1 sama 2. Jadi bisa 4 kemungkinannya. Dengan 3. Tuh. Dan kalau misalkan probabilitas di yang box-box kayak gini, itu kan tinggal kali-kali aja sih. Hasil probabilitasnya. Ya, hasilnya ini sama dengan 240 kemungkinan. Kemungkinan tuh kemungkinan untuk ngisi angkanya ya. Ada berapa susunan? Nah, ini bisa beda-beda gitu kan tadi. Kalau udah nyebutin ada syarat yang boleh sama, ada syarat yang harus ganjil akhirnya, ada syarat yang harus ada apa. Misal belakangnya harus 0 atau gimana, itu sesuaiin lagi aja. Sama probabilitas yang ada di sini. Bayang, ada yang mau nanya nggak? Enggak. Ini emang kadang suka jadi hard case gitu sih. Ini latihan aja.
Berarti udah aman ya, so far? Aman. Kelas, udah sih, aku udah nanya tadi. Ya kalau gitu, seperti biasa. Sebenarnya makasih banyak ya teman-teman udah mau join online malam-malam. Dan maaf aku sering reschedule. Tapi kalau misalkan ya teman-teman emang nggak suka sama online, ya kita usahain besok-besok offline aja. Aku ngerasa cukup aman sih kayak gini. Nggak tahu kalian. Ya kalau gitu mari tutup aja belajar pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, amin. Istighfar ya kali astagfirullahaladzim dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya masih teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau nanya, free aja ya chat. Kalau aku nggak balas-balas di teror aja, nggak apa. Oke, makasih semua. Terima kasih Kak. Ya, Makasih Kak. ntar aku kirim latihan soal. Oke.